Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana, kelas Kehutanan B, NIM 2018 1032 031 Di video ini saya ingin menyampaikan materi mengenai teknik silvikultur. Nah, silvikultur adalah ilmu atau seni untuk membangun atau memelihara hutan lewat pengetahuan dasar silvika. Jadi silvika ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari sifat-sifat ekologi dari individu pohon. Teknik silvikultur adalah penggunaan berbagai metode atau teknik dalam praktek pengelolaan vegetasi pepohonan dan lingkungan dalam suatu tegakan untuk memelihara hutan sehingga struktur, komposisi, dan pertumbuhannya sesuai dengan tujuan pengelolaan. Dalam penggunaan teknik silvikultur ini, seseorang dapat memilih dan menentukan pilihan apakah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari tegakan yang telah ada atau untuk menambah karakteristik dari tegakan untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang betul-betul berbeda dengan tegakan sebelumnya. Tujuan pengusahaan akan dijadikan dasar pertimbangan yang utama dalam menentukan pilihan teknik silvikultur, misalnya untuk tujuan penghasil kayu, baik kayu pertukangan, pulp maupun plywood, dengan jenis dan kualitas tertentu. Yang kedua, untuk sebagai kawasan perlindungan sumber daya alam hayati atau sebagai kawasan perlindungan sistem tata air. Nah, hal tersebut memerlukan sedikit sekali pengelolaan dan atau mungkin dibiarkan begitu saja, dibiarkan alami. Nah, implementasi dari teknik silvikultur ini untuk membangun dan memelihara tegakan hutan yang paling memenuhi tujuan pengelolaan dari pemilik lahan. Nah, tujuan umum teknik silvikultur ini seperti menghasilkan produk barang berupa kayu dan perhatian pada hasil hutan non-kayu dapat dijadikan sebagai komoditas utama. Nah, teknik silvikultur dalam menghasilkan bahan baku kayu dilakukan untuk memenuhi tuntutan kuantitas dan kualitas dalam kurun waktu tertentu. Implementasi teknik silvikultur ini yang pertama untuk mengatur struktur tegakan. Nah, tujuannya untuk pengelolaan dalam mengatur struktur tegakan yaitu keselarasan dengan lingkungan. Tegakan ini akan berubah sesuai dengan kondisi lingkungan setempat, sehingga seseorang akan berperan untuk mengubah sebagian ekosistem baru dan sebagian ekosistem beradaptasi. Struktur dari suatu tegakan itu ditentukan oleh pertimbangan seperti variasi jenis, variasi kelas umur, penataan tajuk, dan distribusi kelas diameter. Implementasi teknik silvikultur yang kedua yaitu mengontrol komposisi jenis. Mengatur komposisi jenis yang paling baik harus memenuhi aspek biologi dan ekonomi. Satuan ekonomi silvikultur adalah daur, dan komposisi jenis ini dikontrol dengan pengaturan jenis. Kondisi lingkungan diatur dan dibuat sesuai dengan proses suksesi alamiah atau yang terjadi di alam, sehingga diperlukan pengendalian karena proses suksesi alamiah ini tidak selalu dalam kondisi yang diharapkan, sehingga jenis-jenis yang berharga dapat ditingkatkan keberadaannya melalui penanaman, pengayaan, dan penaburan biji. Implementasi teknik silvikultur yang ketiga yaitu pengaturan kerapatan tegakan. Faktor kerapatan tegakan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan diameter. Kondisi kerapatan tegakan yang tinggi akan dipengaruhi oleh bentuk batang bebas cabang, terjadinya pruning alami, pertumbuhan diameter yang lambat. Apabila diameternya besar, maka diperlukan penjarangan, dan
Setiap tegakan memiliki kerapatan yang tepat bagi masing-masing jenisnya. Nah, yang keempat, implementasi teknik silvikultur yaitu pengendalian pertumbuhan. Pengendalian pertumbuhan ini dilakukan agar mendapatkan tegakan tinggal atau tegakan hasil yang dikehendaki atau diharapkan dan yang sesuai dengan tujuan pengusahaan tegakan. Apabila diperlukan, biasanya tujuan pengusahaan untuk hasil kayu adalah seperti pertumbuhan dengan diameter besar dengan kuantitas dan kualitas yang diinginkan. Implementasi teknik silvikultur yang kelima yaitu pengendalian rotasi. Nah, pengendalian rotasi ini dilakukan berdasarkan prinsip pelestarian. Nah, jadi setelah dilakukan penebangan, maka langsung dilakukan penanaman kembali. Secara ekonomi, diharapkan rotasi atau daur ini dilakukan dengan waktu sependek mungkin. Implementasi teknik silvikultur yang keenam yaitu kelestarian produktivitas ekosistem. Selain memaksimalkan produksi secara ekonomi, teknik silvikultur juga harus memperhatikan kelestarian dari produktivitas si ekosistem tegakan. Nah, pengendalian kelestarian ekosistem yang dilakukan itu seperti pengendalian erosi dan siklus hara. Implementasi teknik silvikultur yang terakhir yaitu proteksi terhadap. Jadi tegakan yang diharapkan dapat memberikan hasil produksi kayu yang tinggi dan dilakukan pengendalian terhadap hama serta penyakit. Hama dan penyakit tegakan yang tidak terkendali ini akan dapat menurunkan produktivitas ekonomi suatu tegakan. Ukuran atau parameter dari teknik silvikultur ini seperti struktur, komposisi, dan pertumbuhan. Silvikultur sendiri memiliki 3 pilar yaitu pemuliaan, manipulasi lingkungan, perlindungan terhadap hama dan penyakit. Dampak dari problem kehutanan yaitu seperti potensi hutan sangat menurun, produktivitas hutan alam tropis jenis komersial sangat rendah, yang terakhir biaya eksploitasinya sangat mahal, sehingga diadakan permudahan buatan, yaitu proses untuk meremajakan kembali suatu tegakan yang dilakukan oleh manusia. Tujuan dari permudahan ini secara sosial ekonomisnya yaitu untuk meningkatkan produktivitas, secara ekologis yaitu untuk menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida menjadi habitat satwa, dan terpeliharanya daya genetiknya. Sekian dari materi teknik silvikultur yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.